Inilah Surya Kampus Islami SKI Channel, dipancarkan langsung dari lantai 4 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa masih kita akan melanjutkan tentang kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu seperti apa. Nah, kita sudah menyampaikan beberapa hal ya tentang jahiliyah, tentang kemajuan Arab pada sastra dan perdagangan. Nah, ini ada ahli sejarah menyatakan bahwa sebenarnya yang menyebabkan bangsa Arab itu menyembah batu atau berhala itu karena siapa saja yang meninggalkan kota Mekah itu selalu membawa sebuah batu. Ya, jadi simbol oleh-oleh lah kira-kira dalam bahasa kita ini. Jadi batu begitu dihormati, dihargai. Bahkan kan kita juga pernah ada masa-masa di mana batu di negara kita ini begitu sangat populer kan. Jadi misalnya kalau orang ke Ternate, orang tidak mengatakan belikan saya baju, belikan saya kain, apa kan? Biasanya batu bacan. Ke Martapura, macam-macam lah. Jadi istilahnya mungkin dugaan saya bangsa Arab juga ketika itu begitu sangat dominannya batu itu. Makanya ini penafsiran saya, pemahaman saya, mengapa ada batu yang begitu mulia juga disimbolkan di Ka'bah itu namanya Hajar Aswad. Kemudian ada juga dua batu ini yang ada riwayat yang menyebut, ya maksudnya riwayat yang saya maksud di sini ya sumber sejarah yang bisa juga nanti kita koreksi, bahwa ada dua batu itu berasal dari surga, yaitu Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika Ibrahim merenovasi Ka'bah. Itu kan dua-duanya itu adalah simbol batu dan itu ada sampai hari ini. Nah, itu barangkali juga bagian dari untuk menguatkan bahwa memang orang-orang Arab dulu itu ya batu itu menjadi ya alat alat hadiah lah, oleh-oleh. Jadi kalau dia meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, yang dibawa itu adalah batu. Nah, sehingga sejarawan itu menyebut itulah sebabnya sehingga mengapa batu itu begitu sangat dihormati oleh orang-orang Arab ya, karena itu menjadi kebiasaan terhadap itu ya, batu. Nah, bagaimana masyarakat Mekah itu sebelum datangnya Islam, khusus kita bicara tentang Mekah ya, bagaimana kebudayaannya. Nah, negeri Yaman adalah tempat tumbuhnya kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam itu datang ya. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi ya. Salah satu buktinya bahwa seni bahasa Arab ya, itu syair itu luar biasa. Bahkan bagi orang-orang Arab ketika Islam belum datang, itu kemuliaan seseorang itu sangat ditentukan oleh kemampuannya membuat syair, kemampuannya membaca syair. Sehingga mereka yang juara itu luar biasa sekali, sangat diagungkan ya. Jadi mereka memiliki cita rasa seni yang sangat tinggi ya, sangat indah ya, amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa itu. Jadi mereka itu gemar atau suka berkumpul, bahkan kalau dalam bahasa kita ini konser ya, konser atau apalah, Indonesian Idol itu kan, kalau Indonesian Idol kan mencari bakat-bakat penyanyi dan seterusnya. Idolnya mereka itu ya sebelum datangnya Islam itu adalah syair. Itu kalau sudah pesta menampilkan para penyair-penyair itu luar biasa, orang berkumpul dan mendengarkan syair-syair, dan siapa yang juara itu akan menjadi sangat terkenal ya, sangat dihormati karena kemampuannya di dalam bersyair ya. Dengan demikian hidup menjadi seorang penyair itu dianggap mampu menegakkan martabat suku dan kabilahnya. Jadi
perwakilan itu ya sama yang seperti saya sampaikan tadi, seperti Indonesian Idol itu kan perwakilan daerah. Jadi mereka mendukung masing-masing idolanya, tapi sebenarnya ada aspek primordial yang begitu kuat. Ya, kita sebagai orang Makassar misalnya, kalau ada wakil kita di Idol, meskipun misalnya ya masih dikalah oleh yang lain, kita agak enggan juga mendukung orang lain karena ada sekampung kita yang bertarung di situ. Nah, sebenarnya orang-orang Arab juga seperti itu dulu, yaitu bagaimana mereka sangat kuat terhadap suku dan kabilahnya itu. Itulah sebabnya sering terjadi perang suku ya, karena bagaimana mereka begitu kuat. Nah, salah satu cara untuk mengangkat suku itu adalah menjadi pemenang di dalam lomba-lomba bersyair. Nah, karena itulah bisa mengangkat derajat mereka yang tadinya bisa jadi orang hina, orang kampung atau orang apalah yang rendah itu, tapi karena atau sukunya direndahkan. Tapi begitu mereka juara, maka itu secara otomatis itu menjadi mulialah keluarga itu, menjadi mulialah suku itu di mata yang lain karena memiliki kemampuan. Ya. Nah, bagaimana perekonomian masyarakat Mekah ya atau Arab sebelum datangnya Islam ya? Jadi bangsa Arab yang tinggal di tepi Jazirah Arab itu sebenarnya tidak suka hidup mengembara. Nah, gini, sebenarnya kalau kita mau belajar ada ilmu sosial sedikit ya, sosiologi, bahwa orang yang berpindah merantau itu karena pergi berjalan kemana-mana, biasa salah satu faktor pendorongnya itu karena di tempat tinggalnya itu tidak ada kehidupan yang layak menurut dia ya, sehingga dia mau berpindah. Nah, di bagian tepi Jazirah Arab itu suku yang ada di situ memiliki karakter yang tidak suka hidup mengembara. Nah, itu bisa dianalisis begini, bahwa jadi di kampungnya itu ada kehidupan ya. Mengapa ada kehidupan? Karena memang di tepi Jazirah itu disitulah kota-kota dan kerajaan ya. Karena di situ kota, itu kerajaan, pasti perputaran ekonomi ya. Taruhlah misalnya seperti misalnya kita ini Makassar, orang kampung mau ke Makassar meskipun kerja apa saja, karena sebenarnya yang terpenting itu adalah perputaran ekonomi. Padahal bisa jadi kalau dia di kampung itu bisa jadi kehidupannya lebih bagus, lebih tenang, lebih bahagia. Tapi karena pengaruh kota yang dipandang bisa memberikan kehidupan, di situ pusat pemerintahan, maka itu menarik orang itu datang. Nah, kenapa orang di tepi Jazirah itu tidak bergerak kemana? Karena mereka bisa hidup di situ. Ya. Nah, orang Arab yang bertempat tinggal di padang pasir, ya, itu mempunyai watak yang lain. Itu memiliki watak pemberani. Ya. Jadi berani adalah sifat yang amat menonjol pada mereka, ya, terutama yang hidup di hidup di padang pasir. Ya, karena ya iklim yang saya katakan tadi bahwa pada pertemuan yang lalu, bahwa iklim itu bisa mempengaruhi watak seseorang. Jadi kalau ada misalnya iklim yang agak tandus, berarti tidak subur, itu kan karena dia tidak subur berarti memang membutuhkan kerja keras. Nah, kerja keras itu bisa ditopang oleh fisik yang kuat, mental yang kuat, dan kalau kita salah mengelolanya bisa menjadi negatif. Kekuatan fisik itu bisa menjadi negatif. Jadi kekuatan semangat diri yang tadinya berusaha mencari makan itu bisa kita kelola pada dimensi yang justru bisa membawa keburukan. Nah, akhirnya karena itu padang yang tandus, ya, padang tandus itu kan istilahnya makanan kurang. Jadi binatang juga bisa kelaparan, manusia juga begitu. Jadi kalau ada sumber-sumber makanan, itu untuk mendapatkan itu harus berkelahi, ya. Jangankan berkelahi dengan sesama manusia, dengan binatang pun itu harus berkelahi. Makanya
untuk siap siaga untuk itu mereka membawa senjata, ya, mereka membawa benda-benda tajam itu untuk melindungi diri. Dan ketika memang ketemu dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah, ya akhirnya terjadilah perang, akhirnya saling menyerang, saling merampas, ya, dan memang ya itulah yang melahirkan yang tadi menjadi orang-orang yang tinggal di padang pasir itu memiliki watak yang sangat keras, ya. Nah, oleh karena itu, karena perilaku itu tadi, orang-orang yang hidup, penduduk yang hidup di padang pasir itu seringkali dianggap sebagai orang-orang yang biadab, ya, yang apa istilahnya itu, artinya cara berkuasa itu dengan cara kekerasan, ya. Nah, ini nanti kalau kita belajar pada topik-topik kita berikutnya, kan nanti kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh orientalis, ya, ada orientalis yang mengatakan nanti itu bahwa Islam itu maju karena disebarkan dengan pedang, ya, dengan kekerasan, karena Nabi Muhammad, sahabat itu ada pedang apa dan seterusnya. Saya kira nanti ini kita harus banyak belajar tentang teori sejarah, ya, termasuk untuk mengetahui bagaimana kenapa sampai Nabi Muhammad bawa pedang apa dan seterusnya, ya. Kita lihatlah asal usulnya bahwa orang yang hidup di padang pasir itu ya dibekali dengan benda-benda untuk membela diri, menjaga diri, dan itulah yang melekat pada diri orang-orang Arab, ya. Nah, kemudian sekitar pada abad ke-6 Masehi, ya, menjelang kedatangan Islam, ya, menjelang mungkin kelahiran Nabi Muhammad dan seterusnya, Nabi Muhammad datang menyebarkan Islam, ya. Nah, itu berbagai macam agama dan kepercayaan sudah ada. Nah, seperti yang pernah ditulis oleh Sayyid Muhammad Sukri Al-Alusi Al-Baghdadi, ya. Jadi bagaimana agama-agama itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya, itu banyak. Jadi yang kita hanya sering dengar itu kan ada Yahudi dan Nasrani, ya, tapi sebenarnya ada juga yang ateis di situ, kepercayaan yang ateis, ya. Kemudian ada penyembah binatang, ya. Kemudian ada orang-orang Majusi, ya, penyembah api, ya. Ada juga yang menyembah malaikat dan jin. Ada juga macam-macam lah yang disembah. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana beratnya pekerjaannya Nabi Muhammad itu, ya. Melawan satu atau dua itu ya mungkin agak ringan. Tapi kalau ya apa yang digambarkan oleh Sayyid Mahmud Surki Al-Alusi itu, itu luar biasa. Makanya nanti tantangan itu banyak sekali, ya. Kalau kita membaca sejarah tentang Nabi Muhammad itu tidak main-main. Itu kalau kita renungkan baik-baik, ya, kita ini sebagai dai misalnya, sini tantangan kita ini terlalu ringan, ya. Menghadapi peminum, menghadapi penjudi itu terlalu ringan sesungguhnya. Kalau kita mau membawa bagaimana Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Makanya pengorbanannya luar biasa, makanya dia dianggap sebagai manusia yang sangat agung, ya, karena kemampuannya bagaimana mendakwahkan Islam itu luar biasa, dan bagaimana dia bisa merubah masyarakat Arab yang tadinya itu penyembah patung bahkan tidak bertuhan, penyembah binatang, ya, penyembah api, dewa matahari, macam-macam dan seterusnya. Itu lambat laun itu bisa diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, terakhir bahwa sejarah mencatat bahwa penghuni Mekah pertama kali adalah Nabi Ismail alaihissalam, ya, karena kalau kita baca tentang ketika Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke situ, kan satu lembah yang tandus tidak berpenghuni, ya, bahkan ketika mau mencari air pun kesusahan Siti Hajar itu. Nah, inilah yang kemudian nanti doa Nabi Ibrahim itulah yang merupakan nenek moyang
orang-orang Arab itu yang salah satu doanya itu ada dalam Al-Quran, itu diabadikan dalam Al-Quran. Dia berdoa kepada Allah ya supaya kota Mekah ini, ya, Al-Quran menyebut Mekah itu menjadi kota yang dirindukan, kota yang mendapat berkah, ya, kota yang selalu membawa kedamaian, membawa kesejukan, membawa kehidupan. Dan apa yang kita rasakan hari ini itu benar-benar merupakan bentuk Allah mengabulkan doa dari dari nenek moyang orang-orang Arab, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah yang kita rasakan hari ini sampai kepada Nabi Muhammad, ya, Islam. Nabi Muhammad datang membawa Islam, dan apa yang kita rasakan hari ini itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan dakwah yang luar biasa, yang sangat agung, yang benar-benar memiliki tantangan yang tidak main-main. Kalau kita merasakan tantangan dakwah hari ini, itu hanya berapa persen dari apa yang kita gambarkan tadi tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini perkuliahan kita, ya, tentang bagaimana bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.